Aksi-aksi Nahyan ini itu kemudian menyedot perhatian banyak orang sehingga penilaian negatif atau perdebatan soal mewah tidaknya pernikahan Erina dan Kaisang ini jadi kayak berhasil diredam gitu. Karena masyarakat netizen kita mulai berfokus kepada Nahyan. Semua bahas Nahyan dan semuanya suka. Ya karena anak kecil siapa yang nggak suka? Yang nggak suka berarti nggak waras. Ya karena di upacara pernikahan, prosesi pernikahan yang biasanya itu sakral, khidmat gitu ya, yang foto-foto keluarga itu rapi gitu kan, pakai seragam semua, tiba-tiba Nahyan muncul di depan pakai kaos dan berbeda sekali. Jalan masih pakai ngedon, masih bawa pedang-pedangan main-main. Ya namanya anak kecil gitu. Dan ini sekali lagi sangat-sangat menyedot perhatian media massa atau netizen kita, sehingga dari sini gitu, dengan kemunculan si Nahyan ini membuat elektabilitas Jan Etes mulai menurun. ya karena sebelumnya Jan Etes ini kan sangat-sangat dibicarakan, sangat-sangat menjadi favorit media gitu. Bahkan di pernikahan Kaisang dan Erina ini Jan Etes jadi juru bicara, diwawancara sama wartawan, jawab. Selama bertahun-tahun orang selalu membicarakan Jan Etes, banyak beritanya Jan Etes. Tiba-tiba sekarang muncul Nahyan yang mendobrak kebiasaan-kebiasaan dan berbeda dengan yang lain. Dan ini gitu ya, dengan kemunculan Nahyan ini mengajarkan kita semua bahwa apa yang terjadi di lingkungan Presiden Jokowi itu ternyata ya kejadian-kejadian yang memang biasa aja dan mungkin juga pernah dialami oleh banyak orang. Dimana anak kita yang mau kita ajak ke kondangan terus kemudian nggak mau pakai seragam, tiba-tiba dia cuma mau pakai kaos favorit dia. Dan dari kejadian ini kemudian membuat Kaisang itu terlihat memanfaatkan. Dia bilang bahwa jadikan lelucon gitu, jadi canda-candaan, meskipun bahasanya kadang-kadang kayak terlihat protes, padahal itu candaan. Karena dia bilang bahwa wah itu di pernikahan Bagahiyang, di pernikahan Gibran itu semuanya rapi, foto-fotonya bagus. Di nikahan saya ada orang pakai singlet, ada bocil pakai singlet. Ya protes, tapi ya lucu aja gitu, karena di kesempatan yang lain dia bilang bahwa inilah yang membedakan antara ilustrasinya itu udah kayak nasabah BCA reguler sama nasabah prioritas. Si Nahyan prioritas datang pakai baju singlet, pakai kaos singlet. Jadi Jadi ya sekali lagi apa yang terjadi di pernikahan Kaisang dan Erina ini sangat-sangat sederhana bagi saya pribadi atau biasa aja, dan mungkin juga apa yang dialami oleh Kahiyang dan Bobi itu pernah dialami oleh kita semua, dan itu bagi saya memang fasenya anak-anak gitu. Di fase anak-anak itu memang ada yang di usia-usia sekitar 3 tahun, 4 tahunan itu ada fase yang mereka itu sangat-sangat kuat sekali secara karakter dan dia nggak bisa dinego. Jadi kalau ada orang yang juga komentar, kenapa sih ada proses nikahan kayak gini kok anaknya nggak diatur? Ini yang komen antara dia nggak pernah punya anak atau dia ini suka memaksakan kepada anak. Ya, karena sepengalaman saya memang anak itu ada fasenya kayak gitu, dan pasti keluarga Pak Jokowi, Kahiyang, Bobi sebagai bapaknya pasti sudah mengupayakan sedemikian rupa untuk negosiasi dengan anaknya, dengan Nahyan, untuk mau pakai seragam gitu. Tapi negosiasinya itu kan kadang nggak berjalan lancar gitu. Ya Bobi boleh aja wali kota, tapi Nahyan kan nggak peduli mau kamu wali kota, presiden, saya nggak tahu. Sehingga ketika Nahyan turun dari mobil Alphard masih pakai pempes, masih pakai baju singlet, kaos singlet, ini benar-benar mencerminkan kondisi keadaan banyak keluarga di Indonesia. Dan itu ya sekali lagi bagus-bagus saja gitu. Yang namanya anak itu kadang memang nggak boleh dipaksa, karena kalau dipaksakan nanti malah jadi
moodnya turun atau malah dia sebel seharian benci sama orang tuanya, kan itu jadi nggak baik bagi dia dan pertumbuhan dia ke depan. Jadi dari pernikahan Kaisang dan Erina ini, gara-gara kemunculan Nahyan dengan segala kelucuannya itu kemudian membuat kita sejenak lupa dengan banyaknya perbedaan, karena kita akhirnya ikut menikmati celotehan Kaisang dan cerita-cerita soal Nahyan ini. Yang foto keluarga dia pakai kaos sendiri, terus kemudian kata Bobby dia diedit tuh, entah diedit entah dia berhasil dibunuh nggak tahu lah, tapi pada akhirnya ada juga Nahyan yang pakai baju dan sama-sama dengan yang lain seragam. Ada juga fotonya. Tapi ya yang paling unik atau yang paling legend sekali dan kayaknya akan melekat di benak masyarakat selama bertahun-tahun ke depan, kayaknya ketika Nahyan itu lagi ngerecokin acara kayak siraman atau acara ceramah Pak Jokowi atau pesan-pesan orang tua kepada Kaisang dan Erina gitu. Karena dia lagi jalan-jalan bawa susu itu kayaknya legend banget, itu kayaknya akan melekat di benak kita dalam jangka waktu yang lama. Dan itulah Presiden Jokowi, itulah keluarga Pak Jokowi yang apa adanya, berbeda mungkin dengan pejabat-pejabat yang lain terlihat rapi terus gitu ya, rapi-rapi terus gitu. Karena kalau kita membandingkan dengan cucu-cucu Pak SBY misalkan, ya nggak pernah ada insiden-insiden kayak gini ya. Di setiap acara-acara formal resmi itu selalu rapi gitu. Kalau nggak rapi nggak usah ikut. Biasanya kan gitu kayaknya. Tapi di acara Kaisang dan Erina ini terlihat semuanya tuh terlihat natural dan biasa, sehingga ya bagi saya ini bagus sebagai pelajaran kita semua terkait iman, terkait pendidikan anak dan mental anak, fase-fase anak dan keluarga. Bagaimana sebuah keluarga itu tetap harus terlihat biasa saja dan mendukung atau saling mensupport satu sama lain. Karena Kaisang yang acaranya terlihat direcokin sama si Bocil ini juga terlihat santai saja dan malah memanfaatkan itu untuk bahan-bahan candaannya di Twitter. Jadi ya untuk terakhir kalinya saya ucapkan selamat kepada Kaisang dan Erina, semoga sakinah mawaddah warahmah dan bisa menjalani hidup ini menjadi lebih baik ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kira-kira.
Seakan-akan hanya dia yang berjasa ini, hanya dia yang telah melakukan terobosan ini, bla bla bla. Dan bagi Mumpung yang dipakainya atas nama belum menjadwal kampanye, maka perangkat budaya kampanye pun disiasati dengan tajuk safari politik. Bahwa datang perbedaannya dengan kampanye, tidak satu pun pembeda, bahkan kita yakini hal yang sama akan mereka lakukan ketika kampanye sudah menjadwalkannya. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana Anies Baswedan kembali terlihat bersama dengan Habib Rizik. Hal ini dicurigai sejumlah pihak sebagai tanda akan kemunculan kembali dari strategi politik identitas di Pilpres 2024. Rocky menilai itu dengan mengatakan, bukan hanya cucu nabi itu saja yang ditemui oleh mantan menteri pendidikan itu. Kalkulasi Anies kan bukan dia menemui politik partisan. Dia menganggap Habib Rizik itu tokoh kebetulan tokoh Islam, ada juga tokoh non-Muslim yang ditemui Anies. Contohnya dilansir dari Rocky Gerung Official, Senin 10 Oktober 2022. Nampaknya mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah kesal dengan gelar yang disematkan padanya tersebut. Salah satunya Anies menilai persepsi tersebut muncul ketika ia bertarung di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Faktanya Anies menikmati dua partai politik identitas tadi, termasuk membuat pertandingan penjajahan ini pada pidato pertama sebagai gubernur. Mau bantah? Bagaimana menurut Anda? terkait pembebasan lahan untuk normalisasi. Sebelumnya, ia mengungkapkan sejumlah rencana dalam mengatasi banjir dan keramaian ibu kota. Ia juga berjanji akan melakukan beragam program dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengatasi banjir Jakarta. Akhirnya Jakarta bahagia kembali diomongi pemimpin. Ditulis oleh Ruskandi Anggawiria dari Zuwar.com. Taman air adalah murni gagasan polisi fenomenal. Narasi ini bisa kita saksikan di tayangan video yang dihadiri tersajiannya. Seandainya sang fenomenal kelak terpilih menjadi presiden, maka gagasannya selain menduduki kursi balai kota Jakarta, tentu boleh dibuka setiap saat. Lumayan sebagai memori dan mengenang bagaimana dirinya menapaki tangga dari seorang relawan Jokowi yang metamorfosa menjadi gubernur untuk menjaga ketangga istana. Tidak dilupakan pula ketika di hadapan media sang fenomenal bernadu argumen